Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Cesar Nurfiano. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Angkatan 24 Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang GSM atau Sistem Global untuk Komunikasi Seluler. Jadi pada slide pertama ini mungkin saya akan membicarakan konteks besar dari topik yang akan dibahas yaitu GSM atau Global System for Mobile Communication. Di sini GSM diperkenalkan bukan sekedar sebagai sistem komunikasi seluler, tapi sebagai sebuah tonggak penting dalam sejarah telekomunikasi. Mengapa demikian? Jika kita lihat latar belakangnya, teknologi komunikasi berkembang dari sistem kabel, kemudian radio, lalu telepon seluler. Generasi pertama, atau kita bisa sebut sistem analog, sampai ke yang sekarang. Namun sistem analog memiliki banyak keterbatasan, mulai dari kualitas suara yang tidak stabil, kapasitas kanal yang terbatas, hingga lemahnya keamanan. Jadi pada slide ini saya menegaskan bahwa GSM muncul sebagai jawaban terhadap seluruh masalah tersebut. Ia menjadi standar global yang menyatukan berbagai sistem komunikasi seluler di dunia menjadi satu platform digital yang kompatibel. Oke, mungkin saya akan menjelaskan lagi lebih lanjut tentang eh, pada slide ini. Jadi dosen pengampu saya adalah Bapak Aryan Fikri SPDMT. Eh, jadi tugas ini adalah tugas dari mata kuliah teknik radio. Lalu ada kata pengantar. Eh, Pada bagian ini saya ingin membuka presentasi dengan menyampaikan alasan mengapa topik GSM ini saya bahas. Teknologi komunikasi seluler adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Tapi seringkali kita hanya menggunakan tanpa benar-benar memahaminya. Bagaimana sistemnya bekerja, dan lain sebagainya. Karena itu saya menyusun materi ini untuk membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai GSM. Mulai dari konsep dasar, sejarah pengembangannya, hingga bagaimana sistem ini menjadi fondasi penting bagi jaringan seluler yang kita gunakan sampai saat ini. Saya juga ingin menegaskan bahwa pembahasan ini bukan sekedar teori, eh, karena banyak teknologi yang kita gunakan sampai hari ini, mulai dari SMS, telepon seluler, internet mobile, hingga mungkin evolusi dari 4G ke 5G, semuanya berakar dari struktur GSM.
Dengan memahami dasarnya, kita bisa melihat bagaimana teknologi terus berkembang dan kemana arahnya dan modern komunikasi modern itu bergerak. Jadi harapan saya video ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi siapapun yang ingin memahami dunia seluler dari perspektif teknis maupun historis. Jika masih ada kekurangan ya tentu saya saya sangat terbuka untuk masukan karena teknologi adalah bidang yang terus berubah. Jadi untuk memperdalam pembahasan kita juga perlu update gitu. Lalu mungkin kita akan masuk ke slide yang keempat ini, yaitu evolusi komunikasi seluler. Jadi hmm, pada slide ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana komunikasi seluler itu berevolusi hingga mencapai bentuk yang kita kenal sekarang. Jika kita melihat sejarahnya, perkembangan teknologi komunikasi selalu berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk saling terhubung tanpa batas jarak. Eh, Pada awalnya sistem komunikasi nirkabel masih sederhana dan berbasis analog. Kualitas suara tidak stabil, cakupan terbatas, dan keamanannya hampir tidak ada. Jadi disinilah GSM muncul sebagai solusi. GSM atau Global System for Mobile Communication merupakan standar sistem seluler digital yang kemudian menjadi paling banyak digunakan di dunia saat ini. Pengembangan GSM dilakukan karena dunia membutuhkan sistem yang tidak hanya lebih jernih, lebih stabil, tetapi juga lebih aman, efisien dalam penggunaan spektrum, dan yang paling penting bisa digunakan secara global. Lalu seiring berkembangnya teknologi, GSM tidak berhenti pada generasi awal saja. Dari standar yang 2G, jadi berevolusi ke GPRS, Edge, lalu kemudian menjadi fondasi untuk 3G dan 4G sampai akhirnya mempengaruhi pengembangan 5G. Ini menunjukkan bahwa ya, GSM bukan hanya sebuah teknologi, tetapi sebuah titik awal dari rantai inovasi yang panjang dalam telekomunikasi seluler. Lalu pada slide ini kita mulai masuk ke inti dari pembahasan yaitu konsep dasar GSM, Fondasi Komunikasi Digital. Jadi GSM atau Global System for Mobile Communication adalah sistem telekomunikasi seluler digital yang dirancang untuk menggantikan jaringan analog generasi pertama. Pengembangannya dimulai pada tahun 1980-an oleh Etsy dan tujuannya sangat jelas, menghadirkan komunikasi yang lebih luas, lebih efisien, lebih aman, dan dapat digunakan lintas negara. Salah satu konsep eh, kunci dari GSM adalah cara jaringan ini membagi wilayah layanan ke dalam unit-unit yang disebut sel. Di setiap sel dilayani oleh sebuah BTS.
Apa itu BTS? Itu singkatan dari Base Transceiver Station. Jadi BTS adalah Base Transceiver Station. Dan ini alasan mengapa sistem ini disebut seluler. Gitu. Jadi pembagian wilayah da- menjadi sel-sel kecil memungkinkan pengguna penggunaan frekuensi yang lebih efisien begitu. Ketika pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya, sistem GSM melakukan proses handover, memastikan komunikasi tetap berjalan tanpa terputus begitu. Di GSM bekerja dengan cara mengubah suara manusia menjadi sinyal digital. Proses digitalisasi ini memberikan banyak keuntungan gitu. Dari kualitas suara yang jelas lebih stabil, data lebih aman karena ya dienkripsi, dan kapasitas kanalnya dapat diperbesar menggunakan ya, teknik akses seperti TDMA. Lalu selain suara, GSM juga mendukung layanan data seperti SMS, fax, sehingga akses internet sederhana pada era awal seluler itu terbentuk. Lalu di sini ada tujuan dari GSM gitu. Ada standarisasi global. Di GSM dibuat agar berbagai negara bisa memakai sistem yang sama, sehingga roaming internasional menjadi mungkin. Jadi kalau kita sekarang kayak, oh ada nih beli paket kalau di Telkomsel atau di mana, ada paket roaming. Nah, itu awalnya ide dari GSM ini. Tujuannya itu. Lalu yang kedua ada kualitas suara yang lebih stabil. Sistem digital membuat transmisi lebih bersih dibanding analog. Begitu. Jadi suaranya yang tadi itu banyak noise-nya, jadi lebih stabil lah dengan adanya sistem digital ini. Kita lanjutkan ke nomor tiga yaitu keamanan komunikasi atau ya bisa kita sebut enskripsi tadi. Di GSM mendukung enskripsi sehingga penyadapan tidak semudah pada sistem analog. Jika dahulu waktu masih analog itu sangat mudah disadap, sekarang karena GSM memakai sistem enskripsi, jadi penyadapan menjadi lebih susah begitu. Karena ada barirnya yaitu tadi enskripsi. Terus ke nomor 4 yang terakhir dari tujuan GSM yaitu dukungan layanan data dan roaming. Nah, teknologi GSM mempermudah pengguna untuk tetap terhubung di berbagai belahan dunia. Tadi seperti yang itu berhubungan dengan standarisasi global tadi. Jadi dukungan dan layanan data dan roaming tadi dia ya untuk mempermudah pengguna. Jadi kita sekarang bisa terhubung dengan orang-orang yang wah kita di Indo tapi kita bisa
berteman dengan orang yang jauh di sana, mungkin orang di negara Finlandia, tiba-tiba gitu kan. Itu ya karena GSM itu. Lalu kita lanjutkan ke fungsi GSM. Fungsi GSM itu ada 5 ya, saya buat di sini. Itu yang pertama ada layanan suara seperti panggilan telepon. Jadi GSM itu bisa melakukan panggilan telepon yang kita rasakan sampai sekarang lah begitu. Lalu ada SMS ya, sama-sama kita tahu. eh, ini yang menjadi salah satu fitur komunikasi paling revolusioner pada zaman itu, yaitu SMS. Atau yang bisa kita sebut juga pesan teks gitu ya. Ada yang ketiga pengiriman data seperti ya fax dan internet. Ini bukan yang kayak sekarang lah, tapi ini generasi awalnya. Fax dan internet generasi awal. Lalu ada manajemen identitas pengguna. Tahu SIM? Ini melalui SIM card itu kita bisa punya istilahnya identitas gitu dalam dunia digital ini, dalam dunia seluler ini. Ini adalah sebuah inovasi yang besar gitu, yang memisahkan identitas pelanggan dari perangkat dengan pelanggan lainnya gitu. Lalu yang terakhir ada pengaturan handover. Pengaturan handover ini memastikan pengguna tetap terhubung saat berpindah lokasi. Jadi kita bisa merasakan yang handheld sekarang di HP yang kita genggam sekarang bisa akses internet. Ya dulu kan masih pakai komputer ya di situ aja gitu. Masih pakai desktop aja gitu. Ini tidak bisa dibawa pindah-pindah seleluasa itu. Tapi dengan teknologi GSM eh, ada pengaturan handovernya, jadi kita bisa membawa gitu, membawa si HP tadi atau perangkat kita kemanapun dengan ya akses pada teknologi GSM gitu. Oke, mungkin kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan GSM dari 1G ke 5G. Jadi pada slide ini kita membahas bagaimana GSM berkembang dari teknologi generasi awal hingga menjadi fondasi bagi jaringan modern seperti 4G dan ya yang sekarang paling terbaru 5G. Untuk memahami peran GSM dalam perkembangan telekomunikasi, kita perlu melihat ya, sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi jaringan seluler ini. Jadi kita akan bercerita gitu ya tentang ya dari 1G sampai ke 5G gitu. Gimana sih alurnya? Kalau biasanya kalian nonton alur cerita anime, sekarang saya membahas alur cerita dari 1G itu ke 5G. Bagaimana caranya? Di kisahnya dimulai itu dari 1G dahulu, yaitu era telepon seluler analog. Contohnya adalah EMS di Amerika Serikat dan NMT di Eropa serta Asia. Jadi kelemahannya sangat jelas. Kualitas suaranya buruk, mudah disadap,
kapasitas terbatas, dan tidak ada standarisasi globalnya begitu. Seperti yang ini aja lah yang tadi 1G aja ada dua begitu. Ada EMS, ada NMT, dan itu pun terpisah tuh. Amerika dan juga Eropa serta Asia gitu. EMS di Amerika, NMT di Eropa dan Asia. Lalu setiap negara memakai sistem yang berbeda-beda gitu jadinya kan. Sehingga roaming hampir yang nggak bisa gitu dilakukan. Keterbatasan inilah yang memaksa dunia mencari, oh, apa sih solusinya gitu. Oh, ketemulah gitu. Solusinya itu digital. Pada tahun 1982 itu ada, maaf, pada tahun 1982 kita ada set pembentuk kelompok bernama Grup Special Mobile yang nantinya melahirkan standar GSM gitu. Di tahun 1991 eh, Radio Linja di Finlandia eh, menjadi operator pertama yang meluncurkan layanan GSM secara komersial. Inilah awal dari 2G, lompatan besar dari analog ke digital. Kenapa sih penting 2G gitu? 2G itu kok penting gitu? Di Karena di sini banyak fitur modern yang mulai lahir. Ada inskripsi komunikasi untuk keamanan, kualitas suara lebih bersih karena digital, efisiensi spektrum melalui TDMA, lalu SMS sebagai layanan data revolusioner pada zaman itu, SIM card sebagai identitas pengguna juga eh, bisa dipindah antar perangkat gitu ya. Jadi kita lanjutkan ke GPRS. Jadi setelah GSM tadi, GSM itu berevolusi dia ke beberapa tahap transisi yang sering disebut 2G, 2G lagi. Dia bisa disebut 2,5G, 2,5G. GPRS Pro, maaf, GPRS memperkenalkan data berbasis paket. Nah, ini adalah awal dari internet. Maaf, saya baik, kita lanjutkan lagi. Pada GPRS, yaitu yang kita sama-sama kenal tadi adalah 2,5G. Dia tuh rentang kecepatannya itu hingga 115 Mbps ya. Jadi GPRS memperkenalkan data berbasis paket. Ini adalah awal dari internet mobile begitu.
meskipun kecepatannya hanya sekitar 115 kbps. Pada masanya ini sudah cukup untuk email, MMS, dan browsing ringan gitu. GPRS mengubah ponsel menjadi perangkat yang terhubung dengan dunia digital. Edge, lanjut ke yang selanjutnya ada Edge begitu kan. Edge ini dia 2,75 G. Jadi peningkatan kecepatan dia jadi hingga 384 kbps gitu. Jadi Edge menggunakan modulasi web 8 PSK gitu ya. Dengan kapasitas ini, layanan menjadi lebih lancar dan Edge menjadi jembatan menuju 3G. Lalu kita lanjut lagi ke UMTS atau 3G. Nah, ini dia sudah masuk ke 3G generasi ketiga. Ya, sepenuhnya membawa pengalaman komunikasi ke level multimedia. Kecepatan bisa menjadi 2 Mbps dari tadi itu masih kbps loh. Masih kbps tuh Edge. Jadi bisa 2 Mbps jadi mega dari kilo ke mega. Nah, dengan teknologi WCDMA. Jadi disinilah ada video call, streaming, dan juga mobile broadband mulai berkembang gitu ya. Transformasi digital dimulai dari sini. Lanjut lagi kita ke LTE atau 4G. Jadi 4G ini mengubah gitu paradigma. Kenapa kita sekarang nih kok bisa ngakses secepat ini gitu ya karena ada 4G yang jadi mengubah paradigma jaringan lah gitu dia menjadi all IP network. Artinya seluruh layanan termasuk suara berjalan di atas protokol internet gitu. Kecepatan 4G bisa mencapai 100 Mbps. Bayangkan tadi dari yang 3G 2 Mbps sekarang jadi 100 Mbps. Memungkinkan streaming HD ya. Jadi kita gaming mobile sekarang gitu kan, gaming mobile online atau yang PC pun begitu, itu nggak bisa dilakukan kalau nggak ada gitu si 4G. Kalau kita masih 2 Mbps saja main gaming online gitu, itu bakalan ya pastinya sangat nge-lag begitu. Hmm. Lalu ada juga video conference. Jadi pada tahap ini dunia benar-benar masuk ke era internet cepat. Ya, yang dengan uh gitu kita bisa tadi udah bisa terhubung dengan ya negara-negara lain dengan ya orang yang lebih luas tanpa batasan jarak. Sekarang dia lagi lebih cepat gitu karena sudah 100 Mbps tadi. Lalu ini 5G sekarang ya. 5G ini adalah puncak evolusi sementara ini ya. Yang terbaru sekarang tuh 5G. Nah, pada era 5G kecepatannya bukan main.
Gbps. Dari 100 Mbps 4G tadi menjadi 10 Gbps. Jadi giga. Damn. Dengan latensi super rendah gitu. Yaitu 1 millisecond. Teknologi ini mendukung IoT berskala masif, kendaraan otonom, cloud gaming. Jadi kalian gitu, kalau mau main game nggak usah download lagi dari uh, cloud websitenya gitu kan. Untuk gaming bisa gitu. Atau dari ya apapun lah yang mendukung cloud gaming gitu. Bisa karena kecepatannya sudah 10 Gbps. Sungguh cepat sekali. Lalu hingga sensor industri. Di industri pun berpengaruh pada si 5G ini. Jadi 5G bukan hanya soal soal cepatnya bukan, tapi soal kemampuan menghubungkan jutaan perangkat sekaligus. Dari tadi itu misalnya ada IoT, perangkatnya banyak, kita pakai 5G, tetap jadi lebih efisien sama dan juga bisa mencakup pengerjaan dengan waktu yang lebih cepat gitu. Jadi latensinya tidak begitu jauh gitu ya. Jadi jika kita melihat urutannya GSM ini bukan sekedar generasi kedua, tetapi fondasi yang memungkinkan semua generasi sesudahnya berkembang begitu. Dari digitalisasi, inskripsi, SIM card, hingga arsitektur jaringan inti semua perangkat dari sistem GSM. Ya, mungkin kita akan lanjut lagi ke infrastruktur GSM, jaringan yang terintegrasi. Ini saya akan menjelaskan saja sedikit tentang ini. Jadi infrastruktur GSM terdiri itu dari 4 subsistem utama, eh, yaitu ada mobile station atau MS, ada base station subsystem atau BSS, ada juga network switching subsystem NSS, dan yang terakhir ada operation and support subsystem atau OSS. Di keempat bagian ini saling terhubung dan menjadi satu gitu kan, integrasi integrasi menjalankan fungsi yang berbeda-beda gitu. Tetapi semuanya diperlukan agar komunikasi bisa berlangsung lancar. Kita jelaskan dahulu tentang mobile station. Mobile station ini adalah perangkat yang digunakan oleh pelanggan, baik itu ponsel, modem, atau perangkat IoT berbasis SIM card. Yang membuat MS ini unik adalah keberadaan SIM, Subscriber Identity Modul gitu ya. SIM menyimpan identitas pelanggan seperti IMSI, IMSI, dan kunci autentikasi. Dengan SIM, identitas pengguna bisa dipindahkan ke perangkat lain tanpa mengubah nomor atau layanan. Di mengirim dan menerima sinyal radio dari BTS, ya mengidentifikasi diri ke jaringan, menarik informasi layanan seperti roaming. Lalu ada BSS, Base Station Subsystem, adalah penghubung antara perangkat pengguna dan inti jaringan. Ada dua komponen penting di BSS, yaitu BTS, Base Transceiver Station, dan juga BSC, yaitu Base Station Controller.
Ini adalah menara atau pemancar yang kita lihat secara fisik sekarang. Banyak gitu kan. Menangani proses audio, seperti modulasi, demodulasi, dan komunikasi langsung dengan ponsel. Setiap sel pada jaringan GSM dilayani oleh satu BTS. Lalu untuk BSC, jika BTS tadi tangan gitu kita analogikan misalnya, maka BSC adalah otak. BSC mengatur beberapa BTS gitu sekaligus. Mengelola frekuensi, daya pemancar, serta proses Hannover antar sel. Jadi tanpa BSC ini perpindahan sinyal dari satu sel ke sel lain tidak akan lulus. Terus ada NSS. NSS ini adalah inti jaringan dari GSM. Jadi menggunakan jalur transmisi menunjukkan subsistem. Jadi NSS bertanggung jawab dalam penyambungan panggilan, manajemen lokasi pelanggan, dan autentikasi, pengaturan roaming, koneksi ke jaringan eksternal seperti BTS, PSTN, dan internet. Komponen-komponennya itu ada MSC, HLR, VLR, dan AUC. Ini itu ya. Lalu OSS yaitu merupakan ruang kendalinya yang digunakan operator untuk mengelola keseluruhan jaringan di area ini dilakukan pemantauan performa jaringan secara real time, penanganan gangguan, konfigurasi sistem, pengelolaan pelanggan, serta analisis kualitas layanan. Lanjut ke inti dari operasi GSM. Nah, pada slide ini kita masuk ke bagian yang bisa disebut eh, sebagai jantungnya dari sistem GSM, yaitu Network Switching Subsystem (NSS) dan OSS (Operation and Support Subsystem). Di sinilah seluruh proses pengendalian panggilan, pengelolaan dan pelanggan gitu kan, autentikasi hingga keamanan yang berlangsung begitu. Ya, di sini gitu. Jika BSS adalah pintu, itu kalau BSS itu pintu, maka NSS adalah pusat pengolahan yang menentukan bagaimana layanan berjalan. NSS itu merupakan subsistem inti yang mengatur komunikasi antar pengguna, baik dalam satu jaringan maupun antar jaringan lain seperti PTSN, ISDN, atau operator seluler lainnya. Di dalam NSS terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang saya sebutkan tadi ya di slide sebelumnya. MSC, apa sih MSC itu? Yaitu Mobile Switching Center. Jadi namanya saja sudah ada senternya, jadi dia adalah pusat pengendali panggilan dalam eh, jaringan GSM. Jadi fungsinya meliputi menyambungkan panggilan masuk dan keluar, mengatur rute panggilan,
Lalu mendeteksi kapan panggilan harus dialihkan, diteruskan, dan diakhiri. Mengordinasi handover antar area BSC. Ya, otaknya gitu nih. Kalau di tubuh manusia tuh dia otaknya gitu. Terus ada yang kedua, HLR. HLR, Home Location Register. HLR adalah database utama ya, yang menyimpan informasi permanen pelanggan. Data mencakup IMSI, International Mobile Subscriber Identity, yaitu terus ada nomor MSIS DN, atau nomor telepon ya dengan mudahnya ya. Layanan apa saja yang diaktifkan, lokasi terakhir pelanggan terdaftar. Karena sifatnya permanen, setiap pelanggan hanya memiliki satu HLR dalam satu operator. Lanjut kita ada VLR atau Visitor Location Register. VLR ini menyimpan informasi sementara ketika pengguna sedang berada di suatu area tertentu. Misal, ketika ponsel Anda tuh aktif di Padang dan BTS mengenali SIM kita, data akan disimpan di VLR area tersebut. Ini mempercepat proses autentifikasi, menyimpan lokasi pelanggan, menggunakan beban komunikasi dengan HLR. Ada AIR atau Equipment Identity Register. AIR adalah database yang menyimpan data email perangkat. Ya, fungsinya mendeteksi perangkat ilegal yang dicuri, itu misalnya mengizinkan atau memblokir perangkat berdasarkan kategori whitelist, graylist, blacklist. AUC itu eh, Authentication Center bertanggung jawab melakukan autentikasi dan enkripsi, menghasilkan kunci enkripsi, verifikasi SIM terhubung dengan pengguna yang sah. Tuh. Lanjut ke Operation OSS ya. OSS adalah bagian yang digunakan operator untuk mengelola memelihara jaringan. Pada diagram ya, OSS terlihat terhubung ke MSC dan BSC. Dan bahwa ia memonitor, mengatur dua wilayah besar yaitu radio, BSS, dan intinya yaitu NSS. Fungsi OSS meliputi pemantauan performa jaringan secara otomatis, deteksi dan penanganan gangguan, the fault management, pengaturan konfigurasi sistem, analisis kualitas layanan jaringan yaitu QoS, pencatatan data dan keandalan layanan, menjaga stabilitas dan keandalan layanan, yaitu ada juga pencatatan data pengguna atau pelanggan. Lalu kita lanjutkan ke mana sih? Kita ke slide selanjutnya. Tak, apakah radio GSM merupakan radio? Timbullah pertanyaan. Apakah dia kan ini kita saya sih gitu kan eh, belajar GSM tuh di matkul teknik radio. Jadi apakah radio GSM merupakan radio? Jadi penjelasannya begini. Kita membahas pertanyaan ini ya tampaknya sederhana, tapi sebenarnya menyentuh konsep dasar telekomunikasi.
Apakah radio GSM bisa disebut sebagai radio? Untuk menjawabnya, kita harus melihatnya dari dua perspektif. Perspektif fisika gelombang dan perspektif sistem komunikasi modern. Kalau dari fisikanya, ya GSM adalah radio. Begitu. Secara prinsip fisika, GSM menggunakan gelombang elektromagnetik dalam rentang frekuensi radio. Komunikasi antara ponsel BTS ke BTS begitu sepenuhnya terjadi melalui pemancaran dan penerimaan radio, gitu, sinyal radio. Elemen-elemen dasar yang dimiliki radio juga ada pada GSM. Pemancar, penerima, frekuensi tertentu juga propagasi gelombang elektromagnetik. Nah, eh, dengan dasar ini secara fisik memenuhi gitu GSM sebagai definisinya radio gitu. Namun nih, gitu. Namun ya dari perspektif teknologi sendiri gitu GSM bukan radio, bukan radio konvensional gitu. Jadi yang kita kenal tuh radio konvensional AM, FM gitu kan. Jadi analog, dia tuh satu arah gitu kan, way broadcast. Jadi nggak bisa gitu. Kita udah denger radio, kita mau balas orang dalam radio itu kan nggak bisa, gitu kan. Harus ada perangkat lagi gitu kan. Tidak memiliki proses enskripsi gitu kan, autentikasi atau manajemen jaringan. Hanya memancarkan sinyal ke penerima tanpa interaksi balik. Tuh. Terus ada GSM itu adalah sistem komunikasi dua arah, ya, beda dengan si radio. Kalau secara fundamental berbeda sekali, tapi kan GSM itu komunikasi dua arah digital, ya sistem two-way communication atau duplex, di mana ponsel dan BTS saling berkomunikasi secara simultan. Selain itu, GSM tidak sekedar memancarkan sinyal, tetapi mengelola banyak proses internal, mulai dari pengaturan kanal menggunakan TDMA atau FDMA, enskripsi data untuk keamanan melalui OC, autentikasi SIM, manajemen lokasi pelanggan, switching panggilan melalui MSC, handover saat berpindah antar sel, kemudian tidak ada radio analog. Semua ini nggak ada gitu di si analog, radio-radio analog itu. Jadi perbedaannya sudah jelas gitu. Jadi kesimpulannya kalau fisika ya GSM radio. Tapi secara teknologi GSM eh, adalah radio digital seluler bisa disebut. Atau istilahnya versi modernnya yang jadi apa bahan dasar evolusi ke 3G, 4G hingga 5G. Lalu dapat kita simpulkan begitu. GSM Global System for Mobile Communication adalah sistem komunikasi seluler digital yang menyediakan layanan suara, pesan singkat, dan data secara luas dan aman. Menggunakan gelombang radio dan pembagian wilayah menjadi sel-sel. GSM menjadi tonggak penting dalam standarisasi global sehingga seluler pada zaman seluler digital saat ini. Dari 2G hingga 5G, GSM telah berevolusi pesat gitu, mendukung layanan data dan internet berkecepatan tinggi. Struktur jaringannya terdiri dari MS, BSS, dan OSS. Memastikan
Komunikasi yang lancar dan efisien meskipun menggunakan gelombang radio. GSM berbeda dari radio konvensional karena bersifat berarah digital dan terautentikasi, juga terenkripsi. Menjadikan ya radio digital seluler, tren GSM. Penting bagi masyarakat dan pelajar untuk memahami GSM dan perkembangannya hingga 4G dan 5G. Pengguna diharapkan memanfaatkan teknologi ini secara bijak, gitu. Akademisi dan praktisi perlu terus meneliti efisiensi jaringan, keamanan data, dan integrasi GSM dengan IoT untuk kemajuan teknologi komunikasi di masa depan. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Eh, Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir, begitu, menonton hingga akhir. Jikalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka atas segalanya. Eh, Silahkan tulis saja di kolom komentar ataupun ya jikalau kita satu kampus bisa langsung bilang ini nih kurangnya gitu. Oke, tuh. Dan jikalau ada kekurangan saya mohon maaf. Jikalau ada hal yang baik itu ya datangnya dari Tuhan. Saya bersyukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya kesempatan hari ini. Dan juga berterima kasih pada Pak Rian, dosen saya, telah memberikan saya materi tentang GSM ini. Sehingga saya dapat menjelaskannya kepada kalian. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.